warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaimi, saya dari Institut Agama Islam Darussalam Al-Quran. Apakah saya bisa boleh mewawancarai Bapak? Oke, boleh. Sebelum masuk dari tujuan wawancara, bisakah Bapak memperkenalkan diri dan nama sekolahan Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sangat berterima kasih karena kampus telah memberikan mahasiswa untuk memberi kesempatan mewawancarai SD kami. Jadi di sini saya selaku jadi guru PAI dari SDS Muhammadiyah. Kebetulan di sini memang pastinya kita swasta. Dari SDS Muhammadiyah, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Lahur. Saya memberitahu tujuan dari wawancara pada hari ini mengenai pentingnya kemampuan guru dalam mengevaluasi murid secara efektif. Sebelum masuk pertanyaan, apakah Bapak ada pertanyaan? Ya, langsung saja ke pertanyaan. Menurut Bapak, apa peran evaluasi dalam proses pembelajaran? Perannya itu sangat penting ya, apalagi kita di sini siswa itu sangat berbeda-beda dalam penangkapan pelajaran yang kita berikan kepada siswa, itu sangat berbeda penangkapan. Jadi menurut saya evaluasi sangat penting supaya kita bisa mengetahui sebatas pemahaman siswa sampai mana. Mungkin bagaimana Bapak mendefinisikan evaluasi yang efektif terhadap murid? Cara saya efektif itu mungkin menurut saya yaitu adalah evaluasi itu sebagai penilaian ya, penilaian untuk siswa untuk mengukur kemampuan dia untuk menangkap pembelajaran yang kita beri. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan evaluasi yang menurut saya sendiri. Kalau saya boleh tahu, mengapa sih seorang guru harus memiliki kemampuan mengevaluasi murid? Yang jawab yaitu sangat penting ya bagi seorang guru paham atau bisa mengetahui cara mengevaluasi, karena evaluasi ini sendiri sangat penting bagi pembelajaran kita. Jadi kita bisa memahami bahwa murid ini sampai mana batas pemahamannya. Kalau kita tidak ada pengevaluasian, bagaimana cara kita mengetahui bahwa murid itu paham atau tidaknya? Adanya evaluasi, kita memberikan sebuah soal-soal yang sudah kita pelajari untuk mengetahui bahwa murid ini apakah sudah menangkap yang kita sudah berikan pelajaran tersebut. Mengenai teknik dan pendekatan evaluasi, apa saja evaluasi yang menurut Bapak efektif untuk menilai kemampuan murid? Apakah lebih ke evaluasi formal seperti ujian atau kuis, atau informal seperti observasi atau diskusi? Mungkin kita di sini kan sekolah dasar ya. Bagaimana cara siswa, pendekatan kita untuk siswa itu sangat berbeda. Kalau sekolah dasar ini pribadi saya, dan di sini kebetulan bahwa guru agamanya ada dua, itu yang satu kelas 1 sampai 3 dan saya sendiri mulai kelas 4 sampai 5 sampai 6 maaf. Itu cara mengevaluasi kebanyakan kalau di sekolah kita ini dengan ya kalau disebut dengan UTS yang tertulis, dan bisa juga kita menggunakan langsung dengan lisan, kita tanyakan apa yang tidak paham dari pelajaran Bapak. Kalau misal tertulis itu kami memberikan per bab. Jadi apabila bab
tiga misalnya sudah tentu, jadi kami memberikan soal-soal yang ada tercantum dalam babak tersebut. Jadi apabila siswa yang tidak mengerti dari bab tersebut bisa mereka tanyakan untuk supaya mereka bisa lebih terbuka. Karena kalau kita tidak adanya evaluasi yang terus seperti itu, kemungkinan khususnya untuk sekolah dasar yang kemungkinan masih umurnya di bawah 15 itu kan masih tidak mengerti ya. Kalau kita tidak memancing, mungkin itu saja yang bisa jawab. Berarti dengan Bapak lebih ke evaluasi formal ya melalui ujian. Terus bagaimana cara Bapak menyesuaikan metode evaluasi dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda? Cara mengevaluasi bagaimana cara kebutuhan mereka yang berbeda-beda itu mungkin kami cara mengevaluasinya kami samakan ya, babnya itu kami samakan. Kayak contoh kita ujian tertulis soal itu memang kami samakan, tetapi kami tidak ada tekanan bagaimana kita harus bertarget nilai tinggi harus sekian, nilai rendah tidak boleh, tidak ada target. Kami cuma ingin mengetahui, jadi tidak ada masalah dengan murid-murid yang memang tanda kutip maaf tidak penangkapannya tidak cepat, itu mereka bisa menyesuaikan dengan teman-temannya. Jadi kami juga bisa tahu dia paham atau tidaknya. Jadi kalau masalah bagaimana cara mengetahui evaluasi itu yang murid berbeda-beda itu ya kami samakan soalnya, dan kami akan melihat itu dengan jawabannya mereka sendiri. Jadi kalau soal itu kami samakan, tapi nanti kami ada ruangan untuk mereka bertanya apa yang tidak paham dari soal tersebut, dan situ kami akan menjawab. Terus mengenai teknik nih, seberapa penting penggunaan teknologi dalam proses evaluasi? Untuk berbicara teknologi, di sini kan kami sekolah dasar masih bukan tidak butuh, tetapi kami masih belum sampai ke pembelajaran online yang menggunakan HP. Kemungkinan itu ada di ujian-ujian, tapi kalau bentuk evaluasi sejauh ini kami belum menggunakan teknologi itu tersebut. Tetapi kalau menurut saya evaluasi yang menggunakan teknologi itu juga penting untuk memvariasikan evaluasi tersebut. Jadi anak pun tidak bosan kalau bisa kita berbicara di SMP, di SMA itu kan sudah menggunakan media online. Media online itu penting bagi mereka karena mereka sudah berkecimpung dengan komputer, teknologi. Tetapi kalau SD itu kami juga menyesuaikan kemampuan mereka. Kita tidak bisa kalau pembelajaran online lewat HP itu juga kami masih belum bisa menerapkan. Tapi kalau di SMP SMA jenjang lebih tinggi itu memang penting. Jadi di SD ini bukannya tidak penting, tapi lebih ke menyesuaikan dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil kan gitu. Ya, itu menyesuaikan ke evaluasi sendiri. Terus bagaimana cara mengevaluasi aspek non-akademik seperti sikap, perilaku, keterampilan sosial murid? Nah ya, untuk sikap memang kami tanamkan sejak dia kelas bawah ya, sampai kelas 1 itu sudah kami tanamkan bagaimana cara bersikap, berperilaku dengan itu bukan hanya cuma pelajaran agama ya, tapi seluruh pembelajaran itu kami tanamkan ras berperilaku, sopan dan santunnya itu kami ajarkan kepada mereka. Kalau cara mengevaluasinya kami lihat dengan sehari-harinya. Kalau sehari-harinya memang dia tidak menerapkan, kami tegur langsung. Jadi evaluasinya langsung hari juga kami tegur mereka, dan kami pastikan setiap pembelajaran kami tanamkan rasa hormat, akhlak mereka itu sangat penting. Terus mengenai pengalaman dan tantangan, bisakah Bapak membagikan
sedikit pengalaman ketika evaluasi yang dilakukan berdampak positif pada murid. Ya, evaluasi itu sangat sudah kita tahu sendiri ya, kalau evaluasi penting juga bagi guru. Seorang guru harus adanya pengevaluasi ya. Tidak hanya di murid, maupun di seorang guru tenaga kerja mungkin ada pengevaluasian. Dampak positifnya, pengalaman yang saya sendiri saya rasakan itu sangat positif. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa yang kita ajarkan selama ini apakah bisa diterima oleh murid. Karena kalau kita tidak ada kemampuan itu sendiri, mungkin kita tidak tahu kemampuan kita seperti apa. Jadi pengalaman positif saya yaitu kami mengetahui bahwa murid ini kemampuan sampai mana. Jadi kami tidak memaksakan murid dan terus memberikan pemahaman-pemahaman yang mereka belum tahu. Jadi positifnya ya kami bisa mengetahui kemampuan siswa. Mengenai tantangan nih, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengevaluasi murid? Ini khusus untuk SD ya. Kalau berbicara tantangan itu memang pasti ada. Contohnya seperti di mana murid itu malas menulis, murid itu contohnya saja kemungkinan kelas bawah ya, kelas 3, kelas 2, kelas 4 itu memang mereka ada 1-2 orang yang memang di dalam kasarnya itu tidak penurunan lah, jadi sulit bagi kami untuk mengetahui batas mereka. Dan tantangan yang kedua yaitu di mana mereka itu cepat atau mengenai cara menulis, itu mungkin tantangan yang kami alami sampai sekarang. Bagaimana Bapak menilai keadilan dan objektivitas dalam evaluasi? Ya, cara menilai kami tidak membeda-bedakan. Misalnya dia sudah ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu kadang kami beda-bedakan sesuai kemampuan mereka. Kami tidak menilai latar belakang mereka, kami tidak menilai mereka sudah ranking 1 langsung kami berikan nilai yang bagus, tidak ya. Kami sesuai kemampuan mereka. Kalau memang mereka belum paham, ya nilai mereka ya sesuai kemampuan mereka itu tadi. Tidak membeda-bedakan antara dia kemarin ranking 1, kemarin dia tidak ranking, itu tidak kami masalahkan seperti itu. Pokoknya kami tujuan kami evaluasi untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa tersebut. Berarti sesuai dengan hasil evaluasi. Sesuai dengan hasil evaluasi. Terus mengenai peningkatan kualitas evaluasi, menurut Bapak bagaimana cara guru meningkatkan kemampuan mereka dalam mengevaluasi murid? Ya, itu kemungkinan alhamdulillah ya di sekolah kami juga berkontribusi sejak pasti ada pertemuan-pertemuan yang kami adakan, mau itu dia di pertemuan seminggu sekali, sebulan sekali, itu pasti kami adakan pertemuan untuk menceritakan bagaimana keluh kesahnya di kelas. Jadi kami banyak kami guru-guru yang sementara saya masih guru muda, itu masih banyak belajar untuk bertanya kepada guru-guru yang lebih pengalaman. Jadi di kami ada ruangan, diberikan ruangan untuk saling bertukar informasi. Jadi di situ juga kami meningkatkan bahwa mengingatkan ke guru yang lebih lama, mengingatkan kepada guru-guru yang seperti saya bahwa evaluasi itu sangat penting dan memberikan metode-metode supaya diterima oleh guru. Nah, di situ mungkin disitulah informasi yang bisa ulun terima, dan lewat ada nanti bimbingan evaluasi itu pasti ada. Kami di situ meningkatkan pengevaluasian kami. Terus apa pendapat Bapak tentang pelatihan workshop khusus terkait evaluasi pembelajaran? Ya, untuk pelatihan itu memang sangat penting ya
bagi guru-guru yang kayak saya belum berpengalaman, masih muda, itu sangat penting supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara pengevaluasian yang sangat bagus, khususnya nih untuk SD. Karena kalau untuk SD itu agak rumit ya, karena kenapa? Karena kita harus menyesuaikan anak-anak tersebut, karena umur-umur mereka ibarat masih belum balik lah, banyak masih belum balik. Jadi kalau kita mengadakan yang seperti bimbingan atau workshop tersebut sangat penting buat wawasan guru-guru yang memang seperti saya masih belum paham cara pengevaluasian yang lebih lanjut. Bagaimana cara Bapak menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelajaran? Itu kami pasti kembali yang ke poin yang tadi belum jawab, bagaimana itu kami melihat kalau contohnya seperti kami sudah mengerjakan sampai 3 blok, kami akan mengadakan ujian UTS, kalau bahasanya ulangan harian kalau SD-nya. Itu kami akan melihat jawaban anak-anak. Nah, jadi jawaban anak itu kami lihat kualitas mereka, cara menjawab mereka itu sudah terlihat. Jadi kami akan meningkatkan kekurangan yang belum dipahami anak. Jadi kalau misalnya contoh anak belum paham di udu, di bab udu, nah kami lebih akan tekankan menggunakan praktek, menggunakan wawasan. Mungkin itu yang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya, menurut wawancara ini kita hampir selesai. Terus pertanyaan terakhir nih, menurut Bapak apa kunci utama evaluasi yang efektif dalam pembelajaran? Kunci utamanya itu yang efektif, kita harus mengidentifikasi ya, kita harus mengenal, yaitu melakukan pendekatan, apalagi dengan sekolah dasar SD ini. Tidak, pendekatannya memang berbeda, harus kita mengidentifikasi murid dan kita mengaji pandangan atau mengkaji murid itu sendiri. Jadi kita harus paham karakter murid, paham kemauan murid. Jadi kita menyesuaikan murid itu sendiri, bagaimana mereka menikmati pembelajaran tersebut, supaya kami bisa menyesuaikan evaluasi apa yang kami terapkan kepada mereka, supaya efektif kepada murid itu sendiri. Boleh ya saya minta satu lagi? Bisakah Bapak memberi pandangan atau saran evaluasi? Untuk evaluasi sarannya ya lebih untuk guru-guru yang masih muda kayak saya ini sangat penting. Saran saya kembangkan lagi lah wawasan untuk cara pemahaman murid, karakter murid, supaya kita bisa menetapkan evaluasi kepada murid itu sendiri. Jadi kesimpulannya ya, kembangkan lagi lah cara kita mengajar dan lebih cari wawasan yang belum kita pahami terhadap orang-orang yang lebih berpengalaman dalam metode pengajaran dan evaluasi itu tersebut. Terima kasih Bapak atas waktunya dan masukannya yang telah diberikan pada saya pada hari ini. Mungkin itu saja. Alhamdulillah juga kan Bapak telah memberi saran dan pandangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pertanyaan, dan waktunya kira-kira terlalu lama ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.